Selamat datang di mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja Industri Pariwisata. Kali ini saya akan bawakan materi tentang K3 di tempat kerja, kawasan, dan industri wisata. Alur pelayanan. Alur pelayanan untuk K3 harus ada di informasi pintu masuk. Biasanya disediakan aturan pengelolaan arus lalu lintas dan kerumunan di area parkir. Yang kedua, alat pembayaran parkir secara non-tunai. Yang ketiga, area khusus. Yang keempat, area pelayanan peralatan dan pelayanan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan, pemandu wisata lokal, dan pengunjung. Ini K3 saat kita kena pandemi COVID-19 3 tahun yang lalu, dan sekarang pasca pandemi masih ada beberapa pengelola wisata yang menerapkan K3 untuk pemeriksaan suhu tubuh. Yang kelima, ada area dan barang publik di pintu masuk harus wajib dibersihkan dengan disinfektan. Yang keenam, himbauan tertulis untuk tidak menyentuh area atau barang-barang sensitif. Lalu disediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedelapan, area dan peralatan untuk membersihkan barang pengunjung dan karyawan dengan cara yang aman. Yang kesembilan, peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi ini wajib ada di kawasan wisata. Lalu kamar mandi, toilet yang tersedia harus dalam kondisi bersih, hygiene, kering, tidak berbau, berfungsi dengan baik, dan wajib ada air atau tisu. Yang terakhir, ada tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup. Adapun alur layanan pada loket, biasanya loket dilengkapi dengan hand sanitizer dan tisu. Lalu ada alat pembayaran non tunai, ada barcode, atau biasanya di print nomor rekening sama bank pengelola kawasan wisata. Ada ruang loket bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Sediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan tisu. Barang publik di loket dibersihkan dan disinfektan menggunakan cairan pembersih lainnya yang aman. Lalu atur posisi pengunjung dan petugas loket untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter. Lalu antrean di loket diatur dengan jarak aman minimal 1 meter. Disarankan menyediakan sistem penyediaan tiket tanpa dicetak. Disediakan informasi mengenai paket-paket wisata yang disediakan pengelola. Informasikan secara tertulis aturan jumlah maksimal tiket yang dapat dikonfirmasi atau dibeli oleh satu orang. Informasikan secara tertulis pengaturan lama waktu kunjungan. Informasikan tiket nama pemandu lokal yang bertugas ketika kegiatan wisata. Informasikan secara tertulis kepada pengunjung tentang SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata. Disarankan untuk menyediakan area singgah atau ruang tunggu di area loket, tempat duduk ya. Lalu tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup. Lalu ada pasang peta lokasi, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Adapun alur pelayanan untuk K3 di penyelenggaraan kegiatan wisata, panduan informasi yang harus disampaikan oleh pemandu, materi dan teknik-teknik pemanduan wisata, sediakan tempat-tempat yang tiap grup dapat berhenti, berfoto, mengamati objek penting, mendengarkan interpretasi dan lain dari pemandu wisata. Khusus hal ini saya akan bagikan pengalaman saya saat saya ke Cina. Waktu saya di Cina itu, di tempat daya tarik wisata itu selalu ada titik poin untuk foto. Jadi kalau misalnya untuk ngambil foto di pengamatan tembok Cina misalnya, dia sudah menentukan titik foto yang cocok untuk menangkap pemandangan tembok Cina yang ada di depan kita.
Dengan di titik ini kita dapat menangkap foto dengan gambar yang lebih bagus dibandingkan di titik lain. Dan ini bisa kita adopsi di Indonesia. Untuk kegiatan wisata minat khusus disediakan juga ketentuan penyelenggaraan yang sesuai. Lalu peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan wisata dibersihkan sesuai dengan standar hygiene dan sanitasi. Sediakan kotak kesehatan, sedikitnya perlengkapan P3K, minimal ada perban, ada kapas, ada betadin, ada alkohol. Lalu sediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik dan tidak digunakan secara bersamaan. Lalu pasang peta lokasi titik kumpul di jalur evakuasi. Pasang penanda titik kumpul. Ada kamar mandi dan toilet yang tersedia. Harus dalam keadaan hygiene, bersih, kering, tidak berbau, berfungsi dengan baik, dan selalu ada air dan tisu. Lalu tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup. Penyelenggaraan kegiatan wisata untuk karyawan dan pemandu lokal. Pemandu wisata memberikan salam kepada pengunjung dengan mengatupkan kedua belah tangannya di dada. Pemandu wisata menyampaikan informasi kepada pengunjung sesuai panduan yang dibuat oleh pengelola daya tarik wisata atau ada SOP-nya, apa saja yang harus dijelaskan. Lalu pemandu wisata melakukan pemanduan wisata sesuai lama waktu kunjungan yang diperbolehkan, mengacu pada materi dan alternatif teknik pemanduan dan yang disarankan pengelola. Minimal pemandu wisata menjelaskan waktu buka dan waktu tutup kawasan daerah wisata tersebut. Pemandu wisata mematuhi aturan yang untuk membawa grup berhenti pada tempat-tempat yang telah ditentukan pengelola daya tarik wisata dengan waktu lama tertentu. Kenapa harus ditentukan? Karena dalam kawasan wisata mungkin lebih dari 3 atau 5 grup yang datang di kawasan wisata dalam satu waktu, sehingga perlu diatur kapan grup 1, grup 2, grup 3 di tempat sisi tempat wisata tersebut, dan kapan grup yang lainnya akan menyusul di sisi tersebut. Pemandu wisata memastikan jumlah pengunjung yang dipandu sesuai dengan ketentuan pengelola, menjaga jarak aman antar pengunjung, antar grup minimal 1 meter, dan memastikan pengunjung melaksanakan protokol kesehatan selama program pemanduan. Karyawan membersihkan perlengkapan dan peralatan yang digunakan pengunjung dan pemandu untuk penyelenggaraan kegiatan wisata sesuai standar hygiene dan sanitasi. Karyawan membantu pemandu wisata dan pengunjung jika terjadi kondisi darurat. Karyawan dan pemandu wisata menjaga kamar mandi, toilet dalam keadaan hygiene, bersih, kering, dan tidak berbau, serta membersihkannya dengan sesering mungkin setelah digunakan. Karyawan dan pemandu wisata membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah dalam keadaan tertutup setelah digunakan. Karyawan dan pemandu wisata melaksanakan dan mematuhi SOP lainnya yang berlaku, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan wisata minat khusus. Lalu mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Adapun fasilitas dan area publik untuk pengunjung. Memastikan pengunjung mengikuti aturan posisi duduk dan berdiri yang telah ditetapkan oleh pengelola daya tarik wisata. Memastikan pengunjung membawa dan menggunakan sendiri perlengkapan ibadahnya, memastikan pengunjung yang menggunakan kamar mandi toilet, menjaga kamar mandi toilet dalam keadaan hygiene, bersih, kering, dan tidak berbau setelah digunakan. Harusnya di toilet juga harus ada tempat sampah ya, sehingga setelah dia pakai kamar mandi, biasanya tisunya bisa langsung dibuang ke tempat sampah tersebut. Memastikan pengunjung membuang sampah tertutup kembali setelah digunakan, memastikan pengunjung agar tidak membuang sampah yang dihasilkan dalam plastik dan dibuang saat ketemu tempat sampah. Untuk fasilitas pintu keluar, memastikan pengunjung mengikuti aturan antrian di pintu keluar yang ditetapkan oleh pengelola daya tarik wisata, memastikan pengunjung yang menggunakan kamar mandi, toilet, dan kamar mandi toilet harus dalam keadaan hygiene, bersih, kering, dan tidak berbau setelah digunakan. Memastikan pengunjung membuang sampahnya pada tempatnya dan memastikan tempat sampah dalam keadaan tertutup. Biasanya pemandu harus memberitahu hal ini sebelum pengunjung keluar dari tempat wisata.
Fasilitas kantor karyawan dan pemandu wisata. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja sendiri tidak menggunakan secara bersama-sama, menggunakan alat tulisnya masing-masing, membersihkan semua peralatan dan perlengkapan kerja dengan disinfektan atau cairan pembersih yang aman dan sesuai sebelum dan sesudah digunakan. Lalu memastikan peralatan elektronik seperti komputer, printer dalam keadaan mati sebelum meninggalkan ruangan, mengkomunikasikan penanganan darurat kepada pihak terkait seperti pemadam kebakaran, kantor polisi, kantor keamanan terdekat, dan kantor kelurahan atau desa. Di ruang karyawan dan pemandu wisata, mengganti pakaian yang digunakan dengan pakaian kerja yang bersih di tempat kerja. Karyawan dan pemandu wisata masuk ke ruangan karyawan diatur secara bergantian sesuaikan dengan kapasitas yang diperbolehkan di ruangan karyawan. Jaga jarak dengan karyawan dan pemandu wisata lainnya selama berada di ruangan karyawan. Ikuti aturan yang telah ditetapkan. Memastikan kondisi ruangan karyawan dan pemandu wisata tetap kering setelah digunakan. Tidak menggunakan peralatan dan perlengkapan makanan dan minum secara bersama-sama. Tidak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Segera meninggalkan ruangan setelah selesai beraktivitas di ruang karyawan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.